sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya yakin sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita bersyukur bahwa kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah secara onsite ya, meskipun 1 bulan sekali, tapi ini kita gunakan waktu ini dengan ibadah yang sungguh di hadapan Tuhan ya, dengan protokol kesehatan kita tetap jaga ya relasi kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam sebuah sidang pengadilan ada sebuah istilah hukum yang dikatakan praduga tak bersalah. Ya, praduga tak bersalah itu artinya bahwa seorang tersangka itu harus diberi, sebelum dia dijatuhkan vonis oleh hakim, dia harus status hukumnya adalah masih praduga, meskipun sudah tersangka, tapi meskipun tersangka sudah ada BAP-nya, ada bukti-bukti, kemudian tetapi ketika di persidangan dia statusnya harus dikatakan praduga tak bersalah. Itu status hukum dari seorang tersangka atau terdakwa yang sedang disidang sampai pada keputusan final. Ketika hakim menjatuhkan keputusan kamu bersalah dengan bukti-bukti ini, maka dia sudah lagi dicabut status hukumnya, bukan lagi terduga tidak bersalah, tapi memang sudah bersalah ya, sehingga divonis berapa tahun. Nah, saya ingin mengambil sebuah judul juga yang berkaitan dengan seperti status hukum ya, tapi judul saya adalah praduga tidak percaya, bukan praduga tidak bersalah, tapi praduga tidak percaya. Nah, jadi disangkakan bahwa murid Tuhan Yesus itu tidak percaya, tetapi kenyataannya kita akan lihat. Ya, itu adalah Thomas ya. Keraguan Thomas adalah sebuah iman yang rasional. Nah, Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 31. Mari kita buka sama-sama Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-31. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-31 ya. Dari Kesia bisa berurutan membaca. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada Thomas ayat 24, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu, Yesus disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu kamu." 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 30, maksud dan Injil dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, siapakah Thomas? Ya, Thomas adalah disebutnya sebutan lain adalah Didimus. Ya. Didimus itu artinya apa? Didimus itu kembar. Mungkin Thomas punya adik kembar ya. Tapi tidak dijelaskan di sini. Tapi sebutan lain dari Thomas adalah Didimus, artinya kembar. Kemudian Thomas adalah seorang yang sebenarnya cerdas. Ya. Kemudian kritis dan berpikir secara rasional. Artinya dia selalu pakai akalnya. Nah, itu dibuktikan dengan ya dicatat beberapa percakapan Thomas dengan waktu Yesus hendak mengunjungi Lazarus, dan Lazarus ternyata waktu itu sakit dan akhirnya meninggal, dan Yesus bilang bahwa dia tidak karena Yesus menyatakan bahwa dia tuh tidur. Nah, murid-muridnya pikir tidur biasa, tapi Yesus katakan bukan tidur, tapi dia mati. Nah, kata Yesus, mari kita berangkat, karena Yesus sudah menunda waktu ketika Lazarus sakit. Yesus menunda waktu dengan sengaja, dan kata Yesus, mari kita berangkat setelah Lazarus mati. Dan di situ Thomas mengatakan, mari kita juga pergi ke sana bersama-sama dengan mari kita mati bersama-sama dengan dia. Dianya dia huruf besar itu dengan Yesus ya. Ada pikiran-pikiran yang kritis dari Thomas. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang kelima, ketika Yesus berbicara bahwa aku akan pergi ke sana dan di sana aku akan menyediakan tempat, dan di mana kamu berada aku pun berada. Nah, Thomas juga berpikir dengan ucapan Yesus. Dia pikir dia katakan ya di dalam, bentar saya agak lupa, Yohanes 14 ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pikiran kritis, pertanyaan ya. Yesus bilang, di mana aku berada aku pun berada. Terus kata Thomas, gimana caranya? Aku nggak tahu kamu pergi kemana, terus gimana jalannya aku bisa aku bisa bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan kritis, ada pertanyaan-pertanyaan secara rasional yang dipikirkan oleh Thomas. Jadi Thomas itu adalah seorang yang cerdas, kritis, dan rasional. Ya. Kemudian ketika peristiwa Yesus bangkit, ya, Yesus sudah menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur, bukan menampakkan diri ke perempuan di kubur, tapi ketika perempuan pergi ke kubur, dia melihat mayat Yesus tidak ada, dan malaikat menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Maria dan kawan-kawan dan ibu-ibu yang lain menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, memberitakan itu. Dan Petrus lari ke kubur dan dia tidak melihat mayat di kubur itu. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid ketika dalam perjalanan ke Emmaus, dan dia akhirnya balik cerita lagi kepada murid-muridnya. Dan satu waktu Yesus menampakkan diri dalam sebuah ruangan yang tertutup, dan Yesus hadir di situ. Dia menunjukkan luka di tangan dan lambungnya, dan saat itu Yesus menghilang, tapi Thomas tidak ada. Ya. Thomas tidak ada dalam perkumpulan itu. Dan murid-muridnya bilang, Thomas, Yesus benar-benar bangkit. Lalu Thomas berkata, itu kan mungkin bayangannya saja, atau rohnya saja, atau secara penampakan. Jadi kata Thomas, kalau aku belum menyentuh lubang paku di tangannya dan mencucukkan jariku di lambungnya itu, aku sekali-kali nggak akan percaya. Ya. Keraguan Thomas itu adalah sebuah keraguan yang
dia meragukan secara akal, ya. Dia berpikir secara rasio, ya. Kenapa? Karena secara faktanya Yesus ditangkap, disalib, dikuburkan, kan begitu. Kemudian ada isu yang tersebar pada waktu itu ketika Yesus hilang di kuburnya itu, diisukan, disebarkan oleh orang Romawi jangan sampai sebuah keyakinan muncul bahwa Yesus bangkit, itu jangan sampai itu tersebar. Yang harus tersebar di seluruh banyak orang Israel adalah Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan mungkin disembunyikan, tidak tahu disimpan di mana, ya, mayat Yesus itu. Dan isu itu yang masuk di dalam pikiran Thomas, dan Thomas berpikir itu kan isu yang muncul, fakta yang muncul bahwa Yesus katanya dicuri, dan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin kalau saya belum melihat fakta bahwa Yesus aku mencucukkan jariku, maka aku belum bisa percaya, ya. Meskipun ada kesaksian dari Maria, ada murid-murid Yesus yang di Emmaus, kemudian ya penampakan Yesus kepada 10 murid di dalam sebuah ruangan, itu belum meyakinkan, ya, belum meyakinkan Thomas. Nah, apakah kita berpikir bahwa Thomas ini seorang yang ragu, seorang yang kita ini nggak boleh percaya Yesus, nggak boleh pakai akal, nggak boleh pakai rasio, nggak boleh pakai pikiran. Nah, seringkali ada ungkapan seperti itu, ya. Seringkali kita kalau percaya Yesus nggak boleh pakai rasio, nggak boleh pakai akal. Nah, dari ayat ini sebenarnya Yesus sedang tidak mengajarkan bahwa akal itu tidak boleh digunakan. Bukan berarti bahwa iman itu bukan sesuatu yang rasional, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Akal itu diciptakan Tuhan, ya. Pikiran, akal itu, otak itu diciptakan Tuhan untuk manusia menggunakannya, ya, supaya kita menjadi orang yang pintar, orang yang berpengetahuan, orang yang mengerti, ya, keadaan di muka bumi ini. Jadi akal itu diciptakan Tuhan untuk kita berpikir, untuk kita menganalisa, menguji dan menyimpulkan sesuatu, ya. Tetapi berpikir rasional bukan berarti kita menjadi seorang yang rasionalis, ya, berbeda rasional dengan rasionalis. Kalau rasionalis itu dia semuanya menyimpulkan segala sesuatu harus sesuai dengan akalnya, sesuai dengan pikirannya. Nah, Yesus menyampaikan di dalam ayat 29 bahwa ketika Thomas sudah mencucukkan jarinya dan dia melihat bukti bahwa Yesus betul-betul bangkit, dia melihat memegang secara fisik, jadi bukan Yesus yang hantu, yang bukan yang orang pikir wah Yesus itu gentayangan gitu, tapi betul-betul Thomas menjamah, memegang istilahnya secara fisik bahwa Yesus itu bangkit. Sampai akhirnya dia berkata, ya Tuhan Allahku. Dia menyembah Yesus, dia percaya kepada Yesus. Nah, di ayat yang ke-29 Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ayat ini sedang memberikan satu pemahaman bahwa kita boleh berpikir secara akal tetapi tidak boleh menjadi orang yang rasionalis. Artinya orang yang seluruhnya mengandalkan akal, ya. Thomas itu orang yang rasionalis tapi dia bukan orang yang dia seorang rasional tapi bukan orang yang rasionalis. Artinya ketika dia sudah melihat bukti dan dia yakin bahwa itulah Tuhan, dia menyatakan imannya, ya Tuhan Allahku, ya. Jadi artinya ada keseimbangan antara iman dan akal, ya. Ada sisi akal yang harus kita gunakan, ada sisi iman yang harus kita seimbangkan, ya. Jadi di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal, ada hal-hal yang bisa kita pelajari secara akal.
dan itu harus berjalan seimbang, harus berjalan berdampingan. Nah, kalau kita melihat sebuah cerita awal yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini, yaitu tentang mujizat di Kana, sebenarnya di situ kita melihat antara pekerjaan akal dan pekerjaan iman, ya. Bukan pekerjaan, dimensi akal dan dimensi iman itu bekerja bersama-sama. Jadi ketika Yesus menyuruh, ya, mereka menuangkan air ke dalam tempat tempayan, ya, di situ adalah dimensi akal bekerja, ya, bagaimana mengisi air bolak-balik, berapa ukuran air, berapa kali harus menampung air ke tempayan itu adalah dimensi akal yang bekerja, ya. Lalu dimensi imannya di mana? Dimensi imannya adalah saat Yesus berkata, cedoklah air itu dan berikan kepada pemimpin pesta. Itu yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dijangkau dengan akal. Itu harus bisa dijangkau dengan iman, ya. Para pelayan itu kalau dia menjangkau dengan akalnya, gimana caranya ini aku bawa air biasa, nanti kalau pesta ini pas minum, ini kamu nyuguhin apa? Bukan nyuguhin anggur, malah nyuguhin air putih gitu kan. Tapi para pelayan ini taat, dia taat. Dan entah kapan air itu menjadi anggur tidak diceritakan. Apakah dalam perjalanan atau pada saat si pemimpin pesta minum, itu tidak diceritakan kapan air itu berubah menjadi air anggur. Itulah dimensi imannya yang bekerja. Ya, artinya bahwa di dalam keyakinan kita kepada Kristus, dimensi akal dan dimensi iman itu harus berjalan berdampingan, ya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa iman tuh nggak boleh pakai akal, ini salah, ya. Iman dan akal itu berjalan sejalan, ya. Kita lihat bahwa kalau misalnya kita mendiskreditkan Thomas, bahwa Thomas itu orang yang ragu, orang yang berakal itu orang yang negatif gitu. Ternyata tidak, ya. Thomas itu kalau kita melihat akhir hidupnya, dicatat dalam tradisi bapak-bapak gereja, dalam sejarah gereja, bahwa Thomas itu melakukan pelayanan misi, melakukan sebagai misionaris. Dia pergi ke Persia, ke India, dan dia memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai Mesias, dan akhirnya dia menjadi martir, ditusuk tombak, ya, di India. Dan akhirnya tapi Injil bisa sampai di India. Raja Gondapur menjadi Kristen, bertobat, dan dia membawa mayat Thomas kembali ke dimakamkan di daerah Mesopotamia, daerah Roma kalau nggak salah, ya. Mungkin dia dimakamkan di sana, dibawa jenazahnya sebagai diangkat kalau oleh orang Katolik sebagai santo, ya, Santo Thomas, ya. Nah, itu membuktikan bahwa iman Thomas, ya, yang sepikir seperti rasio, tetapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ya. Nah, berpikir secara akal itu penting, ya. Kenapa? Kalau kita berpikir secara akal, itu akan membuat kita tidak mudah dibodohi, ya. Tidak mudah ditipu orang, tidak mudah kita dikasih tahu langsung percaya, langsung main telan saja, ya. Tapi kita berpikir kritis, ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan termasuk saya, ya. Kita jangan pernah menelan segala apa yang disampaikan oleh pengajar-pengajar, oleh motivator-motivator, oleh pengkhotbah-pengkhotbah, atau pengajar-pengajar yang ada di dunia sekarang, dunia maya, ya. Itu begitu banyak. Nah, sekaliber apapun kita harus berpikir tetap kritis, ya. Karena mungkin saja bisa salah. Saya juga bisa salah di dalam mengajarkan sesuatu, karena ini adalah sifatnya penafsiran, ya, menafsir, dan tetapi ada peran di mana seseorang menafsir, ada peran
di mana dia harus bergantung kepada Tuhan sehingga meminimalisir kesalahan di dalam sebuah penyampaian firman Tuhan, ya. Lalu kedua juga, kenapa kita harus berpikir secara rasio? Ada banyak hoax, ya. Ada banyak kebohongan di dunia ini, ya. Jadi jangan mudah percaya, meskipun kita sering mengirim via WA dalam grup, langsung dari grup A, wah ini kayaknya beritanya bagus, langsung di forward ke grup-grup yang lain, ya. Dan ternyata itu kalau kita tidak berpikir kritis, itu ternyata banyak hoax, ya. Saya termasuk orang yang termakan hoax. Jadi ketika divaksin, ya, ada satu berita di grup WhatsApp dikatakan bahwa kalau orang baru divaksin itu mengalami penurunan imunnya sampai di titik 0, sehingga waktu itu si Pani ngajak istri saya, yuk kita makan ke Parit gitu. Ayo, diajakin saya teh. saya bilang saya nggak mau pergi karena saya baru divaksin. Akhirnya saya tidak ikut gitu kan, ya itu rugi. Termakan. Baru besoknya saya pikir benar nggak sih, saya coba tanya ke dokter. Saya di grup-grup ada dokter, kemudian juga di Andir kan ada dokter. Saya punya nomor WA-nya, saya tanya, dok, kalau setelah divaksin ini apakah betul imun itu turun, ya, sampai di titik 0? Dia berkatakan tidak. Justru vaksin itu tidak menjamin 100% katanya. Jadi imun itu akan terbentuk setelah vaksin kedua, ya, itu akan 1 bulan itu akan membentuk vaksin imunitas gitu kan. Memang, aduh, kenapa aku percaya hoax? Jadi gak ikut. Jadi teka parit. Ya, artinya berpikir rasional itu perlu, ya, di dalam segala sesuatu untuk menguji sebuah kebenaran. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Ketika ada sebuah nubuatan, ada sebuah kebenaran, meskipun itu disampaikan katanya bahwa dia ini seorang nabi yang dekat sama Tuhan, Paulus berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Artinya kita harus menguji meskipun dikatakan dia adalah seorang nabi yang dekat sama Tuhan, ya, dia juga adalah manusia, ya, dia butuh pernyataannya itu bisa salah, ya. Tidak bisa dikatakan bahwa dekat sama Tuhan tidak mungkin salah. Ini sudah sebuah pernyataan yang melebihi daripada Alkitab. Penguji dari sebuah nubuatan adalah firman Tuhan, ya. Ada orang yang berkata, misalnya ada seorang yang bernubuat mengatakan bahwa engkau adalah pasanganmu bukan si A, ya, pasanganmu padahal dia udah nikah gitu kan, pasanganmu dengan si B. Nah, itu kan harus diuji ketika nubuatan itu disampaikan. Dia sudah menikah, kenapa dia ada pesan Tuhan bahwa pasangannya bukan si A, terus dia harus dengan si B? Berarti dia harus menceraikan si A, nikah dengan sini. Kita uji dengan firman Tuhan. Tuhan berkata Allah membenci perceraian. Nah, berarti nubuatannya sudah salah, ya. Jadi sudah bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Nah, dan kita lihat kembali kepada kitab Injil Yohanes, di dalam maksud Injil ini dicatat, ya, di dalam pasal ayat 30 dan 31, bahwa Injil Yohanes tujuannya ditulis untuk orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani adalah orang-orang yang berpikir secara rasio, jadi dia berfilsafat. Jadi kalau kita membaca kitab Injil Yohanes, seringkali ada diskusi-diskusi, ya, sebuah diskusi pertanyaan, ya, tanya jawab antara Nikodemus dan Yesus. Kemudian ada tanya jawab antara perempuan Samaria dengan Yesus. Jadi ada perbincangan, itu memang sebuah budaya orang-orang Yunani selalu bertanya dan bertanya jawab, ya, di dalam
mencari sebuah kebenaran, sehingga Injil Yohanes selalu isinya sebuah dialog, ya. Karena memang budaya dari orang Yunani itu dialogtis, ya. Jadi bercakap-cakap, saling menukar pendapat sampai akhirnya menemukan sebuah kebenaran, ya. Dan dikatakan di sini bahwa bukti-bukti itu sudah ada di dalam Injil Yohanes, itu sudah dinyatakan bukti-bukti bahwa siapa Yesus itu. Meskipun ada banyak bukti yang tidak dicatat, tapi bukti ini sudah cukup menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, artinya orang-orang Yunani membutuhkan bukti siapa Yesus, membutuhkan bukti secara rasio, dia harus butuh bukti. Artinya bukti itu bukan sesuatu yang tidak penting, ya. Kita pernyataan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang mereka yang tidak melihat namun percaya, bukan menyatakan bahwa orang yang rasio itu salah, ya, tidak. Tetapi Yesus ingin menyatakan bahwa rasio boleh, bukti, meminta bukti siapa Yesus itu adalah hal yang penting, sehingga kita tidak mudah percaya, ya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan bukti, kita boleh mempercayai Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Ya. Baik, pagi hari ini kita belajar bahwa di dalam pengiringan kita kepada Yesus harus ada keseimbangan antara iman dan akal. Ya. Jangan sampai iman saja akhirnya kita bisa terjerumus dalam kesesatan. Ya. Kita nggak ngerti apa-apa, akhirnya percaya aja siapa yang bicara, siapa yang khotbah kita percaya, kita telan semua. Nah, tetapi akal kita harus bekerja, kita harus kritis di dalam sebuah pengiringan kita kepada Tuhan. Berpikir secara akal dan secara saya pakai istilah mistik. Mistik itu bukan berbau atau klinik dukun, bukan, ya. Kalau dalam bahasa teologi itu ada rasio dan mistik. Artinya mistik itu ada hal-hal yang di luar akal, ya, yang tidak terlihat atau dimensi iman, yaitu mistik, ya. Berpikir secara akal itu secara yang bisa kelihatan, yang bisa dilihat, tapi secara iman itu tak terlihat. Tapi di situ kita harus menggabungkan, ya, sisi akal kita dan sisi iman kita. Kalau sisi akal saja, ada kemarin saya pernah mengikuti sebuah diskusi, ya. Ada orang yang berpikirnya secara akal, ya, sampai rasionalis, sampai akhirnya dia dari Kristen sekolah minggu akhirnya berubah menjadi keyakinannya agnostik. Ya, agnostik itu dia hanya berpikir secara akal. Dia baca Alkitab, tapi membaca Alkitabnya dengan sisi akalnya. Jadi dia kalau dia lihat mujizat-mujizat, dia tidak pernah meyakini bahwa itu mah. Jadi waktu Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang, dia pikir itu hanya sebuah khayalan, ya. Tapi dia coba menarik dari sisi yang lain. Ketika dia membaca Alkitab, dia sisi bukan sisi mujizatnya, tapi dia sisi Yesus itu berbelas kasihan. Jadi dia hanya melihat sisi itunya. Nah ini terlalu menyimpang, ya, rasionalis sekali, ya, sehingga apa yang berkaitan dengan iman itu tidak bisa dia yakini. Tetapi Tuhan ingin bahwa kita berjalan seimbang, sisi iman dan sisi akal itu berjalan bersamaan. Ya. Baik. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajar kita, membentuk kita untuk kita menjadi orang-orang yang kokoh di dalam iman, tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tapi kita tetap berpikir kritis dan kita tetap percaya dengan iman kepada karya dan kuasa Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah menyerahkan dirinya
bagi kita semua. Dan ini adalah sebuah karya Kristus yang harus kita jangkau dengan iman. Ya. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal kita. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus dia harus menebus kita? Ini adalah dimensi iman di mana kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita tidak lihat Yesus disalib, ya, kita tidak menjadi saksi bahwa kita ada di Bukit Golgota, ya, kita tidak menjadi saksi ketika Yesus disesah, tapi kita hanya membaca sebuah buku kuno, ya, kalau di orang anggap ini buku kuno, orang yang tidak percaya ini buku kuno yang terus eksis, ya, hanya buku ini yang eksis ribuan tahun, ya, tapi masih dibaca oleh orang-orang banyak di dunia ini, dan kita yakin, ya, yakin akan sejarah Yesus yang telah mati itu. Keyakinan itu muncul karena karya Roh Kudus, bukan karya kita. Kalau kita berpikir tadi, kalau orang yang pikir secara rasional, orang yang hanya berpikir rasionalis saja, maka kita akan pikir, kita tidak akan terlalu percaya dengan isi Alkitab ini. Ini kan mungkin karangan si Matius, karangan si Yohanes, sehingga memandang seperti buku biasa, buku-buku yang ada di toko-toko buku, ya. Tetapi kenapa kita bisa beriman? Ini adalah dimensi karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Roti dan cawan bisa dibagikan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh mari kita angkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini sebagai lambang daripada darah Yesus yang dimeteraikan untuk penebusan dosa-dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur atas kasih dan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita yang tidak benar menjadi orang benar. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk percaya, beriman kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami harus sejalan, berpikir secara akal, dan juga kami meyakini dengan iman kami bahwa Engkaulah Mesias, Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh teguh di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Angkat tangan kita, boleh menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.